Dan saya tutup dengan sebuah perumpamaan. Ini saya dapatkan dari guru saya waktu di Mesir, Maulana Al-Arif Billah As-Sayyid Mukhtar bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali Al-Sa'ad Ad-Dusuqi Al-Maliki Al-Husaini radhiyallahu anhu warḍah. Beliau mengatakan suatu ketika, agama ini seperti jeruk. Agama seperti jeruk. Ad-din burtuqalah. Insyaallah tabarakallah. Memang ilmunya para wali bukan main-main. Ad-din burtuqalah. Bagaimana maksudnya din burtuqalah? Bayangkan di zaman Nabi Rasulullah SAW menanam bibit apa namanya? Jeruk. Akhirnya apa? Tumbuh. Pling. Kan begitu. Bagaimana awal tumbuhnya jeruk itu? Atau langsung dia besar gitu? Atau langsung buah jeruk muncul? Kan enggak ya? Pokoknya adalah keluar ya. Ada keluar sedikit kecil gitu. Betul apa tidak? Meninggallah Nabi SAW wafat. Maka berikutnya adalah zaman sahabat. Di zaman sahabat, apa yang ditanam oleh Nabi itu makin tumbuh, dia makin besar. Makin besar. Ada orang Wahabi di zaman sahabat. Misal, ini kita bayangkan saja ya. Apa ini katanya? Bid'ah ini. Tidak ada di zaman Nabi. Kita tebak saja. Untung sahabat cerdas. Ini memang tidak ada di zaman Nabi. Tapi akarnya, dasarnya itu ada di zaman Nabi. Minggir kamu, minggir. Biarkan dia. Kamu tidak paham, kamu ngaji kamu sana. Akhirnya dijaga betul itu pohon itu oleh para sahabat. Kalau mereka aja ribut di sana, bilang pohon itu tidak ada di zaman Nabi. Yang ada di zaman Nabi yang cuit itu saja. Kalau yang itu tidak ada di zaman Nabi. Sudahlah. Di zaman tabi'in apa yang terjadi? Cabang-cabangnya kemana-mana dan daun-daunnya sampai muncul buah-buahnya juga kan gitu. Buahnya kecil-kecil tapi. Astagfirullah, ini lebih bid'ah lagi katanya. Tapi yang paham oleh para tabi'in, memang ini tidak ada di zaman Nabi, tapi dasarnya buah ini masih nyambung dengan akar yang ditanam, dengan bibit yang ditanam oleh baginda Nabi SAW. Di zaman tabi'in, buah jeruk itu sudah matang, dibuka, dimakan, nikmat sekali. Yang Wahabi bilang makanan itu haram, buah jeruk itu haram dimakan. Kenapa? Karena tidak ada di zaman Nabi. Karena bodoh. Tapi yang tidak bodoh, yang cerdas, iya memang tidak ada di zaman Nabi semeton. Enggak ada, betul tidak ada. Betul tidak ada buah itu, tapi asalnya ada. Dia bersambung, dia tuh berasal dari sebuah bibit, yang mana bibit itu ditanam atau ada di zaman Rasulullah SAW. Setelah zaman tabi'in, bukan lagi jeruk, apa yang ada? Jus. Kreatif orang. Bid'ah. Kan bid'ah itu kan badi, sesuatu yang indah, sesuatu yang keren gitu. Membuat sunnatan hasanah. Sunnah bid'ah, tradisi baru tapi bagus. Coba nikmat sekali. Coba minum Wahabi, minum Wahabi. Astagfirullahaladzim, bid'ah haram. Apalagi ini katanya. Iya kan? Sedangkan jeruk ini aja walaupun dia nempel-nempel sulit saya terima, apalagi dia sudah keluar. Tapi yang cerdas, yang paham, yang pernah ngaji mafhumul bid'ah, iya ini memang keluar sekarang, tapi kan dari sana juga, ini dari sini, ini. Dan itu ada di zaman Rasulullah SAW. Sama jeruk juga. Yang Wahabi tetap tidak terima. La
lagi setelah itu ada ulama jeruk tapi ya yang lebih kreatif lagi atau zamannya sudah menuntut. Apa itu? Selai jeruk. Ayo, selai namanya. Kalian ini lebay. Inilah katanya, apa ini katanya? Ya, ini lebih bid'ah lagi nih. Mana bijinya, mana ini? Adakah? Jadi itu, udah usah dimakan sudah, kami yang makan. Tapi jangan dimakan, harus dimusnahkan. Aduh, musnahkan dirimu sendiri sana. Bagaimanapun kau musnahkan, tidak akan. Orang sudah menikmati dan sudah yakin ini tidak masalah. Ini berasal dari jeruk dan jeruk berasal dari bibit yang ditanam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaan supaya kita paham bahwa agama Islam laksana buah jeruk atau laksana jeruk. Dia berkembang. Dia itu bisa diinovasikan. Dan itu salah satu mukjizatnya agama Islam. Seperti biji buah jeruk tapi manfaatnya bisa salih likulli zamanin wa likulli makan. Ternyata setelah itu masa-masa berikutnya lebih aneh lagi. Apa itu? Apa namanya CDC itu? Vitamin C itu. Tadi yang cair, kemudian yang kayak slime itu. Kayak slime kan main anak-anak kan? Baru nyambung atau gimana? Tahu selai yang di roti? Selai. Jadi ada jus jeruk, ada selai jeruk, ada vitamin C itu loh yang dimasukkan di air, dia itu. Lebih alergi dia Wahabi itu. Ini apa lagi? Ini Allah apa lagi nih? Dia kan? Ini jeruk apa? Ini bukan jeruk, ini astagfirullahaladzim, ini bid'ah. Belum lagi yang pil-pil itu ya, pil-pil yang atau kapsul atau apalah dan lain-lain. Ad-din bertuqalah. Jadi alhasil agama laksana buah jeruk. Silahkan berkreasi. Yang penting dari dasar, dari asal yang sama, yang yakni asal dan dasar syariat Islam yang telah ditetapkan atau ditanamkan lebih tepatnya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip syariat Islam, prinsip-prinsip usul ke dalam bahasa Arabnya itulah seperti bibitnya. Dari sana kembali kepada kecerdasan kita. Para ulama kita tentu cerdas-cerdas, makanya ada yasinan, ada tahlilan, ada maulid, ada manaqiban, ada sebut saja. Ya. Ada madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren, ada hizib-hizib, ada selawat nariyah, semua itu seperti tadi. Ada yang buat selai, ada yang buat pil, ada yang buat kapsul, ada yang buat vitamin C, tapi semua berasal dari buah jeruk, yang mana buah jeruk itu ada di zaman sahabat, dan buah jeruk itu berasal dari bibit yang ditanam di zaman atau langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.